Sahabat Excellent dimanapun Anda berada, bersama kami Seljuni Indonesia dalam acara Revitalizing Culture. Budaya merupakan akar motivasi yang kuat. Mempelajari, memaknai, dan menyadari budaya akan menghasilkan sebuah pemahaman akan intensi bagi pembeda diri seseorang. Sahabat Excellent, pada episode kita kali ini bersama Bapak Agung Ebe, kita akan mencoba memaknai kembali budaya yang ada di Nusantara, yang tentunya sangat terkait dengan pembentukan pribadi yang profesional, tangguh, percaya diri, dan mandiri. Pada episode kita nanti, kita akan menggali mutiara-mutiara Nusantara yang dapat kita implementasikan untuk manusia modern, untuk kesuksesan baik pribadi maupun bangsa seluruhnya. Sahabat Excellent, mari kita selami episode kita kali ini, yaitu dari karya dari Sri Pakubuwono IV, yaitu Serat Ulang Reh, untuk dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, asik nih kuliah di alam bebas seperti ini. Membuat kita nggak jenuh ya. Iya. Suasananya fresh, ya kan, udaranya segar. Sejuk gitu ya. Bikin pikiran, gimana gitu. Apalagi dosennya asik itu. Iya. Masa? Iya. Oh, yang benar. Iya, Pak, iya kan? Oke ya, kalau gitu. Wah, seru deh kayaknya ya. Apalagi yang membuat kuliah kita beda kayak ini? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Coba lihat yuk. Yuk, penasaran. Sepertinya ini dosen kita udah ngasih tanda nih. Oh, ya? Kita kesana aja ya. Yuk. Yuk, coba yuk. Siang Pak Begat. Sudah kumpul semuanya? Baik, seperti janji saya di kelas itu lalu bahwa hari ini kita akan membahas sebuah karya dari Pakubuwono IV yang berjudul Ulang Reh. Jadi kali ini kelas tidak disuruh saya bersama beliau adalah seorang pemuda dan pemerhati budaya. Karya-karya beliau yang sangat terkenal bahkan buku beliau salah satunya berjudul Siapa Nisri dan mengisi perpustakaan. Sebenarnya hari ini mumpung ketemu beliau, kita akan kesempatan menggali budaya-budaya yang sangat ukur dan aplikatif untuk kehidupan kita. Baik, kita perkenalkan Bapak Agung. Selamat datang, Bapak. Halo, apa kabar, Pak Bendot? Baik. Halo, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Iya, Pak Bendot. Beliau, ya, Bapak, hari ini mengisi kelas. Iya. Saya mohon berkenan untuk berbagi tentang budaya Nusantara. Kita mahasiswa banyak tertarik dengan buku karya Bapak yang berjudul Javanese Wisdom. Iya. Beliau sangat menunggu Oke. penjelasannya, pembabarannya yang sekomplit-komplitnya, sejelas-jelasnya hari ini. Iya. Silahkan, monggo. Terima kasih banyak Pak Bendot sebelumnya, karena saya juga sangat surprise. Surprise itu artinya anak-anak muda yang konsen dengan budaya, yang menjadikan teman-teman muda ini tertarik dengan budaya ini apa? Budaya itu kan sebenarnya ya udah milik dari kita dari awal ya Pak ya. Ya, jadi kalau kita pelajari budaya sendiri itu kita lebih mengenal diri kita sendiri. Punya kita sendiri. Punya kita sendiri. Nah, sekarang ini kan Ulang Reh ini kan karya klasik nih. Ini karya klasik, nggak banyak orang yang tahu tentang Ulang Reh. Nah, ini kan pasti ada daya tarik tersendiri Pak Bendot ya tentang Ulang Reh itu. Ini dari mana nih teman-teman memandang dari serat klasik Ulang Reh ini? Ya, yang pertama saya suka dari tembangnya itu. Ya. Oh. Dari lantunan-lantunan tembangnya itu. Atau ada yang bisa nembang dari salah satunya? Kebetulan beliau juga seorang yang benar-benar konsen untuk melestarikan budaya, Pak. Oh. Beliau ini juga berasal dari bagaimana buku ini dilahirkan. Oh. Ya, beliau dari Iya. Jogja. Jadi memang sudah suka nembang dari sejak kecil. Betul. Waduh, ini kebetulan sekali Pak Bendot. Betul. Sangat kebetulan sekali, dan yang perlu teman-teman ketahui bersama bahwa Serat Ulang Reh ini kan dikenal sebagai karya klasik dari Pakubuwono IV. Nah, kalau kita melihat
bahwa ada 2 kerajaan besar di Jawa, ada Jogja dan ada Solo. Nah, Pakubono ini berasal dari Solo. Dan seluruh raja-raja Solo itu melahirkan kitab. Ada Wulangreh, ada Wedatama, ada Nitisruti, itu semuanya dari Solo. Jogja tidak menghasilkan kitab, tapi Jogja menghasilkan tari-tarian. Ada 2 perbedaan besar. Nah, ini juga nanti di episode selanjutnya kita juga akan berbicara kenapa kok Jogja melahirkan tarian dan kenapa kok Solo melahirkan kitab. Nah, ini secara budaya lebih tua mana nih Pak? Antara tari dan kitab dan itu kitab. Lahirnya lebih Ya, dulu mana? lahirnya tentu saja lebih duluan Jogja karena ada Mataram kuno. Pisah menjadi 2 kan setelah perjanjian Giyanti dipisah menjadi 2. Nah, tapi yang jelas menjadikan konsen kita adalah kata-kata dari Wulangreh itu sendiri. Ini kan sangat filosofis, dari judul saja sudah sangat filosofis. Terdiri dari 2 kata, pulang dan reh gitu kan. Pulang ini pelajaran atau metode atau teknik. Nah, reh ini bisa dikatakan bahwa reh diri. Jadi sebuah metode atau sebuah pelajaran untuk reh, untuk diri. Untuk apa sih mengatur diri? Nah, Pakubono ini memberikan petunjuk-petunjuk praktis tentang kepemimpinan. Jadi secara garis besar, Wulangreh itu berbicara tentang kepemimpinan. Bagaimana seseorang bisa berpikir dan berjiwa besar di dalam Wulangreh. Noh, ini kan sebuah mutiara yang kita punyai bahwa ternyata pada zaman kerajaan dulu, Pakubono keempat sudah berbicara tentang Wulangreh. Sudah berbicara tentang kepemimpinan. Nah, sebagai seorang anak-anak muda tentu saja kita nggak usah nyari jauh-jauh ke luar negeri. Artinya kita punya mutiara yang yuk sama-sama kita gali bersama tentang Wulangreh ini. Menarik bukan? Menarik sekali ini, menarik sekali ya Mbak ya. Luar biasa. Menarik ya. Maka gunakan kesempatan kali ini. Ya kan Bapak Abung ini waktunya banyak mengisi di luar ya. Jadi mumpung hari ini beliau berkenan untuk menjadi dosen tamu, manfaatkan waktu. Bisa bertanya ya Pak. Silakan. Iya. Di Wulangreh ini kan Pak ada implementasi bagaimana jadi pemimpin sejati. Iya. Ya kan? Iya. Sementara indikasi dari pemimpin yang sejati atau pemimpin yang berhasil itu kan indikasinya rakyat tuh sejahtera, Iya. rakyat tuh nyaman, Iya. ya kan? Tapi kenyamanan ini kadang-kadang disalahartikan sehingga cenderung malas. Bagaimana kita untuk membangkitkan dari rasa nyaman tapi membuat mereka untuk lebih lagi berhasil. Ya. Nah, Pakubono ini memberikan beberapa indikator yang sebetulnya ini sangat mudah sekali. Kalau kita membaca kembali Wulangreh, kemudian mempelajari bersama indikator-indikator sederhana ini diimplementasikan oleh pemimpin, mereka akan sangat bisa sebetulnya. Bagaimana supaya tidak menterlenakan masyarakatnya. Nah, supaya pemimpin ini tidak menterlenakan masyarakatnya, dia terlebih dulu tidak menterlenakan dirinya sendiri. Ini yang menjadi penting loh, bahwa Wulangreh ini sebetulnya bukan pelajaran bagaimana saya ngajarin orang lain. Bagaimana pemimpin itu ngajarin orang lain. Tapi Wulangreh beranjak, yuk kita perbaiki diri sendiri, yuk kita perbaiki dari dalam sendiri, agar kalau saya sendiri sudah baik, saya bisa memberikan kebaikan. Kalau saya sendiri sudah sopan, saya bisa memberikan kesopanan. Jadi Wulangreh bukan sesuatu yang sangat-sangat jelimet, yang dikembalikan oleh hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siapapun juga akan dengan mudah dapat mengaplikasikan ini. Artinya buku ini, pelajaran itu berlaku untuk sepanjang masa ya? Sepanjang masa, tidak di masa-masa tertentu. Betul. Dan yang menjadi penting lagi, buku ini memang berlaku sepanjang masa, tetapi kita harus merekonstruksi untuk pemahaman bagi manusia modern. Ya, ini buku ini harus dipahamin kembali, karena pada zaman Pakubono keempat dengan pada zaman sekarang tahun 2013 tentu saja kebutuhannya berbeda. Nah, dengan kebutuhan yang berbeda itu kita harus memahami kembali untuk manusia-manusia modern sekarang. Jadi tidak terkesan kuno gitu ya Pak? Betul, betul sekali, tidak terkesan kuno. Iya. Oke. Sahabat Excellent, jangan kemana-mana. Kita akan selami makna Reinviting Culture selanjutnya.